Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Frita Nanda Putri Saragi AMDAK. Saya angkatan 8 dari kelompok 3. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Pada podcast kali ini, izinkan saya menjelaskan mind mapping tentang etika publik. Di sini kita akan bahas 3 aspek, yaitu yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik, yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Dalam kaitannya dengan pelayan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Adapun pengertian kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN diantaranya adalah 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN diantaranya adalah 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Pelaku pejabat publik. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kesuksesan dengan cara memuaskan pimpinan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Pentingnya etika dalam urusan publik dapat dilakukan dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku. Para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Pentingnya kekuasaan, bahwa kekuasaan, rumusan kebijakan yang dibuat dan cara melaksanakan pelayanan publik yang dilakukan dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya. Konflik kepentingan. Banyak tindakan yang harus diwaspadai merupakan sebagian dari pola perilaku yang tampaknya remeh, tetapi bisa berakibatkan sangat serius bagi integritas seorang pejabat. Sumber kode etik ASN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik yaitu mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Namun, karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Inilah aktualisasi etika ASN dapat kita lihat dalam bagian ini. Sekian podcast saya kali ini. Terima kasih dan salam sehat.